Pagi Pak Indar. Selamat pagi Bu Halimah. Wah, Pak, saya udah cari-cari Bapak baru ketemu. Luar biasa Gimana Pak sekali Bu kabarnya? Halimah. Ya Gimana hari ini kok kabarnya Pak? kayaknya lagi bersinar-sinar, kayaknya suasana hatinya lagi bagus. Ya, Kabar baik Bu baik. Halimah? Nah, baik Pak. Sebenarnya bagus di luar Pak. Kita tutupin ya, nggak perlu Itu ya. diliatin. Tapi saya tuh lagi pusing banget sebenarnya Pak. Oh, itu ya, tapi nggak kelihatan gitu Bu. Iya, ya ngapain diliatin sih Pak? Masa kita punya masalah tunjukin ke orang gitu. Nah, Sebenarnya saya tuh mau cerita gitu Pak. kemarin aku juga dengar katanya Bu Halimah cari saya gitu. Tapi Iya, ternyata belum ketemu kemarin ya. Sekarang baru ketemu gitu kok ya. iya Pak. Mungkin Bu Halimah ada yang mau disampaikan begitu? Ada Pak. Saya tuh kan di kelas tuh kan ada kelas 5 itu anaknya dia tuh eh apa suka jarang ngumpul tugas gitu loh Pak. Tiap saya kasih tugas mau itu tugas individu, tugas kelompok itu nggak dikerjain Pak. Jadi saya bingung mau ngasih nilainya gimana Pak. Jadi Ibu nih sekarang sedang ini ya, mengalami masalah begitu di kelas gitu ya. Iya Pak. Ada salah satu peserta didiknya yang tidak pernah mengumpul tugas. Iya Pak. Iya, Bu. Cowok atau cewek itu Bu? Cowok Pak. Cowok ya begitulah Bu. Kalau cowok nih ya, ah, apalagi kalau ada temen gengnya ya. Jadi Bu di sini mau ini Bu, mau cerita tentang masalah anak cowok di kelas itu ya. Iya Pak. Jadi gini Pak ya. Dia tuh kan eh di sekolah itu kan sering saya kasih tugas apa kalau saya masuk itu saya kan masuk gitu, pas sudah masuk nggak lama, kalau misalkan udah mau mulai apa, mau diskusi atau apa, dia tuh kadang sendirian gitu, Pak. Duduk sendirian tiba-tiba tidur apa, ngantuk banget mukanya tuh kayak ngantuk gitu. Saya suruh keluar lah, suruh cuci muka dulu gitu biar seger lagi kan. Udah selesai cuci muka seger lagi masuk. Nah, nanti pas giliran ada tugas untuk di rumah yang biasa sering apa bermasalah itu kalau ada tugas untuk di rumah, Pak, entah itu tugas individu, tugas itu apa, entah tugas kelompok itu sering banget nggak buat Pak. Kan saya udah pernah apa tanya Pak sama teman-temannya gitu. Ini kenapa sih apa Rizky ini jarang banget ngumpul tugas gitu. Temannya kan bilang katanya, Bu, ya kan namanya anak SD Pak. Walaupun Ya, mereka nggak ditanya, mereka yang jawab gitu Pak. Jadi pasti Bu, dia tuh jualan Bu dari pagi sampai itu Bu katanya. Pagi tuh bangun tidur dia jualan. Nanti siang pulang sekolah jualan. Jadi kita kerjain tugas itu dia cuma ikut apa urunan aja Pak Bu katanya. Ikut ya. urunan di karton. Jadi untuk ikut CK aja Bu, nggak mau apa nggak ikut ngerjain. Nah itu saya bingung Pak gimana ngatasinya. Jadi salah satu siswa Bu Halimah ini ya, ternyata sudah dia jualan Bu ya, tidak tiap Iya, hari pulang sendiri. Ya, iya tapi Pak. meskipun ya mungkin membantu orang tua, tapi itu kan masih belum tugas utamanya dia atau Bu. Iya Tugas Pak, makanya. utamanya kan masih sekolah gitu toh. Ya, Iya, dengan konsekuensinya maka dia dalam pekerjaan dan tugas-tugasnya kan terkendala, terutama di kelas Bu Halimah waktu kerja kelompok atau tugas-tugas yang jarang diselesaikan itu kan menjadi resiko dia, padahal itu harusnya jadi tugas yang utama gitu kan Bu. iya Terus Pak. kemudian tuh apakah anak itu tuh sering terlambat atau tidak gitu Bu datang ke sekolahnya? Kalau datang ke sekolahnya nggak terlambat Pak. Cuman dia sering kalau begitu apa nyampe sekolah itu langsung jajan Pak. Jadi Oh, bukannya iya karena dia katanya dia dapat duit dari jualan tadi, hmm, dia apa dibuat dipakai buat jajan gitu. Jadi nanti nyampe nyampe sekolah langsung jajan gitu. Nah, hmm, sampai di kelas udah males lagi belajar. jadi begitu ya, sudah males-malesan mulai untuk Iya. mengerjakan tugasnya di sekolah. Terus menurut Ibu nih, apakah
anak itu mempunyai latar belakang khusus begitu Bu, ataukah anak itu punya apa ya, lingkungan keluarga yang berbeda dengan teman-teman yang lainnya begitu? Kalau lingkungan keluarga itu yang saya tahu Pak ya, anak ini kan dia tinggalnya sama eh, neneknya, dia tuh sama kakak-kakaknya. Jadi dia ini sebenarnya bukan jualan punya neneknya, jadi punya tetangganya yang memang jualan. Dia yang yang bikin gorengan, dia yang ngiderin gitu Pak. Dia yang jualan ke keliling gitu. Jadi dia ngambil punya tetangganya. Nah terus dia ini tinggal sama neneknya. Jadi ada kakaknya yang di rumah itu juga. Sebenarnya kalau misalkan itu kakaknya itu bisa loh Pak ngerjain tugas harusnya. Kan kakaknya itu udah saya udah SMA Pak. Ada yang udah tamat malah satu. Harusnya kan Iya. untuk tugas anak SD itu bisa bantuin gitu minimal. Jadi anak ini tidak tinggal dengan orang tuanya begitu Bu ya, tapi tinggal Iya sama Pak. nenek sama kakak-kakaknya ya. Iya, iya orang tuanya pisah Pak. Oh gitu ya. Lalu dia Iya, mencoba cari uang sendiri dengan jualan tadi Bu iya ya, meskipun jualannya kan bukan produksi dia sendiri toh, bukan. punya tetangganya ternyata, lalu dia ikut menjual gitu, cari untung dari situ Bu ya. Iya Pak. Lalu kira-kira Bu, menurut Bu Halimah nih, solusi-solusi apa nih menurut Bu Halimah untuk menghadapi anak ini? Karena anak ini kan ya boleh dikatakan butuh pendampingan khusus gitu kan Bu. Iya Ya Pak. mungkin menurut Bu Halimah ada solusi-solusi yang pas atau yang tepat tuh gimana? Kayaknya kalau solusinya menurut saya nih Pak ya. Paling kalau itu saya kan udah tanya ke wali kelas nih, gimana kalau di pelajaran Bapak gitu. Kan kebetulan wali kelasnya saya sering juga cerita gitu. Ternyata sama Pak. Jadi masalahnya bukan sama saya sendiri. Saya takutnya kalau sama saya sendiri berarti yang bermasalah saya ya, apa dianya nggak suka sama saya atau gimana. Nah, ternyata sama wali kelasnya juga sama. Nah, jadi saya tuh rencananya dengan wali kelas itu saya ajak untuk ngobrol gitu dengan orang tuanya, Pak. Jadi bukan orang tuanya yang tinggal di rumah itu gitu, kayak neneknya sama kakaknya tadi. Nah, terserah nanti saya panggil dulu salah satu dari mereka, kakaknya atau neneknya yang bisa datang gitu. Saya rencananya mau minta kolaborasi lah Pak sama orang tuanya. Jadi nanti kalau di rumah itu gimana gitu. Ya walaupun dia mau tetap jualan ya nggak apa-apa, tapi paling nggak ya namanya anak SD kan belum bisa ngatur waktu sendiri Pak. Jadi saya mau rencananya mau minta tolong sama kakaknya yang ngatur waktu gitu. Jadi nanti kan malam nggak mungkin jualan ya Pak. Nah Ya, bisa kan malam gitu suruh dia belajar kan, diawasin apa bukunya dibuka gitu. Ada tugas atau enggak, minta tolong diperiksa gitu. Rencananya sih saya mau nemuin orang tuanya. Jadi nanti sama wali kelasnya juga yang ngomong, jadi bukan saya sendiri gitu, Pak. jadi Bu sudah punya rencana-rencana gitu ya untuk Iya, Pak. menangani masalah ini Bu ya, Iya, Pak. terutama kolaborasi tadi dengan rekan sejawat, dengan wali kelas tadi Bu ya, Iya. kemudian dengan orang tua, wali ya Bu ya jadinya ya. Iya, walinya, Pak. Mm-mm. Itu juga apa usaha-usaha yang bagus yang akan dilakukan oleh Bu Halimah dan saya. Kemudian dari situ Bu, mungkin ada solusi-solusi yang lain atau tidak gitu yang mungkin bisa diterapkan waktu pembelajaran di kelas gitu, waktu berhadapan langsung dengan siswanya. Iya, Pak. Saya rasa kalau ketika pembelajaran itu gimana ya biar murid itu lebih suka gitu, lebih lebih semangat gitu. Kayaknya eh, anak SD ini saya rasa mereka lebih suka kalau diajak eh, main sambil main mungkin ya Pak. Terus nanti pas di pembelajaran itu banyak ice breaking biar gak ngantuk ya. Mungkin seperti itu ya Pak ya. Jadi ya, juga ada juga rencana-rencana ibu untuk ya secara terkhusus untuk anak yang tanda petik istimewa ini Bu ya. Iya Pak. Ya, untuk pembelajaran di kelas, kemudian dilakukan dengan metode pembelajaran yang bervariasi. Mungkin dengan begitu muncul minat belajar dari anak ini begitu.
Iya Pak, karena dia harapannya. lebih bisa lagi ikut ambil bagian dalam proses belajar mengajar gitu. Kemudian ibu nih, lalu mungkin ada eh, apa bu tujuan-tujuan atau capaian-capaian atau komitmen yang mau dicapai bu untuk kedepannya tentang masalah itu ini? Ya saya komitmennya ya pertama tadi saya akan mulai menerapkan Pak ya yang pembelajaran yang menyenangkan, yang berpihak pada murid gitu, yang interaktif gitu Pak. Jadi murid itu dilibatkan langsung. Jadi mereka tuh nggak punya kesempatan untuk ngantuk gitu. Jadi mereka itu dikasih aktivitas gitu. Jadi untuk males itu nggak ada kesempatan lagi gitu. Nah, kemudian untuk kerjasama sama orang tua itu tetap saya lanjutkan, walaupun nanti misalnya setelah dipanggil itu perkembangannya nanti selanjutnya kan nggak mesti kan harus kita panggil terus, paling lewat WA gitu. Saya ingatkan lewat WA gitu, Pak. Itu sih Pak komitmennya ke depannya. Iya bu. Jadi sudah ada target-target yang ingin dicapai oleh Bu Halimah untuk menghadapi ataupun menyelesaikan masalah yang Bu Halimah alami di kelas itu, ya, dengan berkolaborasi. Kemudian juga Bu Halimah juga tadi berencana, saya dengar, mau menerapkan apa ya, pembelajaran berdiferensiasi ya. Jadi ya Iya, Pak. maka mungkin anak ini nanti ya mungkin mendapat perhatian lebih daripada teman-teman yang lain. Iya, Pak. Terus untuk mencapai itu semua Bu, Ibu, apakah Ibu itu perlu dukungan dari rekan sejawat atau keluarga atau gimana gitu Bu? Oh, tentu Pak, dukungan itu yang sangat saya perlukan. Dari rekan sejawat saya tentu perlu dukungan karena terutama wali kelas ya Pak ya. Karena menumbuhkan semangat belajar itu kan walaupun di kita semangat belajar nanti takutnya pas di pelajaran lain dia nggak semangat lagi. Jadi anak itu kalau biar nggak hilang semangat belajarnya itu pembelajarannya kalau bisa sama-sama menarik. Jadi kita kolaborasi gitu Pak. Nah, dukungan yang lain juga dari orang tuanya terutama Pak, dari neneknya, dari kakaknya tadi. Jadi supaya anak ini tuh mereka bantu ngawasin di rumah gitu Pak, bantu ngajarin. Paling enggak kalau misalkan ada tugas gitu, mereka kan bisa bantu ngerjain. Jadi kan bukan hanya di sekolah karena kalau untuk anak SD waktunya kan memang lebih banyak waktunya di rumah gitu Pak. Mantap sekali Bu Halimah. Maka dari itu Bu Halimah juga untuk tujuan harapan-harapan bagi masalah yang sedang dihadapi, Bu Halimah ternyata sudah punya solusi-solusi yang menarik menurut saya, dan itu menurut saya juga cocok dan pas untuk Bu Halimah terapkan di kelas itu. Kemudian Iya, Bu Pak. Halimah juga butuh dukungan-dukungan, artinya nanti dengan dukungan-dukungan dari orang-orang di sekitar kita, maka tujuan yang ingin kita capai itu ya dapat tercapai dengan baik gitu Bu. Lalu Iya, Pak. setelah ngobrol begini Bu, mungkin Ibu Halimah mulai kapan gitu Bu mau mulai diterapkan nih rencana-rencana ini untuk dieksekusi langsung untuk menghadapi masalah itu ini. Kayaknya kalau eksekusinya saya paling untuk manggil orang tua itu nanti di cara saya nyari yang jam saya kosong gitu Pak. Saya kosongnya di hari Sabtu gitu. Nanti saya akan panggil orang tuanya di hari Sabtu. Kebetulan wali kelasnya juga kosong di hari apa bisa untuk hadir gitu untuk nemuin apa wali muridnya gitu. Kemudian untuk yang pembelajaran interaktif itu saya mulai terapkan minggu depan insya Allah di kelas Pak. Gitu Pak. Ya, maka nanti Bu Halimah dalam proses kedepannya nanti kalau masih ada ini lagi jangan sungkan-sungkan ya Bu Iya Pak, Halimah tentu Kak. cerita-cerita lagi, atau masih mungkin mau ada yang disampaikan Bu Halimah? Kayaknya udah plong Pak, udah keluar tadi unek-uneknya Pak. Yang masalah siswa itu saya rasa udah nanti saya cerita lagi lah perkembangannya gimana Pak. Iya. Nah, pokoknya Kalau saya saya sebagai ada rekan kendala ya sejawat, saya minta tolong Pak sama Bapak nanti saya iya, mungkin Bapak lagi. rekan sejawat, pokoknya Bu, saya mendukung apa yang mau Ibu Halimah lakukan dan mau Ibu Halimah mau tuntaskan, maka
saya sebagai rekan Bu Halimah, saya hanya bisa mendukung dengan penuh pokoknya begitu Bu. Maka Iya. mungkin kalau sudah cukup kita ngobrolnya Bu, Iya, makasih Pak ya. mungkin kita ketemu lagi di lain waktu begitu Bu ya. Iya Pak, makasih banyak ya Pak ya waktunya Pak ya. Sama-sama. Ya.